Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga majelis mulia ini akan menggugurkan dosa-dosa kita, menaikkan derajat kita nanti di surga dan memudahkan jalan kita ke surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pagi hari ini, ya, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fikih zakat. Setelah sudah membahas tentang fikih sholat, terutama sholat khusyuk, kita akan membahas tentang zakat. Ya. Apa itu zakat? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat? Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya dan berapa persen yang harus dikeluarkan dan berapa kali dalam setahun harus dikeluarkan zakatnya tersebut. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab berkaitan dengan zakat. Karena zakat ini adalah rukun Islam yang keempat ya, atau ketiga. Yang dimana kalau kita tidak melakukan rukun Islam tersebut padahal kita sudah wajib, maka keislaman kita belum sempurna. Ya, keislaman kita belum sempurna. Maka agar kita bisa menjadi seorang muslim yang sempurna, maka kita harus melaksanakan semua rukun-rukun Islam, dan tidak bisa kita menjalankan rukun-rukun Islam kecuali kita sudah berilmu. Ya. Mohon maaf, mungkin audionya dimatikan dulu ya. Baik, zakat itu secara bahasa dari kata zaka yasku. Artinya adalah suci, bersih. Karena zakat ini akan mensucikan dan membersihkan harta kita dan bahkan membersihkan jiwa kita. Ya. Karena di dalam harta kita sebagaimana di dalam tubuh kita itu ada kotoran, ada racun. Ya. Nah, kotoran tersebut harus dikeluarkan. Kita kalau mohon maaf kalau tidak buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, maka akan menjadi racun. Ya, akan menjadi masalah pada tubuh kita. Ya, maka setiap hari kita harus buang hajat, buang air kecil atau buang air besar. Nah, di dalam harta kita itu tidak semuanya bersih ya. Mungkin cara memperolehnya kita ada yang mungkin tercampur dengan syubhat atau mungkin naudzubillah ada yang haram gitu ya. Maka disyariatkanlah zakat ini agar harta-harta yang masuk ke tubuh kita ini adalah benar-benar suci, bersih 100% sehingga menjadikan kita itu mudah dalam beribadah, menjadikan kita itu sebagai manusia yang berakhlakul karimah gitu. Zakat itu juga arti secara bahasa adalah an-nama. Selain berkembang, selain suci, juga artinya adalah berkembang. Ya, zakat itu artinya juga berkembang, tumbuh. Karena harta yang kita keluarkan di jalan Allah, baik itu sifatnya wajib ataupun sunnah, itu akan menjadikan berkembangnya harta kita. Ya,
Kalau kita berbagi kepada orang lain itu di dalam Islam konsepnya tidak akan mengurangi apa yang kita keluarkan. Baik itu berupa harta ataupun berupa ilmu ataupun berupa apa saja yang kita miliki, tidak akan pernah mengurangi apa yang kita miliki. Ya, mana malun min sedekah. Ya, kata Rasulullah, tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah atau karena zakat atau karena infak yang kita keluarkan di jalan Allah. Maka orang yang rajin berzakat jangan pernah khawatir karena hartanya berkurang atau karena nanti menjadi miskin. Tidak ada sejarahnya ya orang yang menjadi jatuh miskin gara-gara dia rajin berzakat ataupun bersedekah begitu. Setidaknya ada dua makna dari zakat itu, ya, yaitu yang pertama adalah artinya suci karena zakat itu mensucikan kotoran, ya, sebagaimana kita mandi, sebagaimana kita buang hajat itu mensucikan tubuh kita dari racun. Begitupun zakat itu mensucikan harta kita dari harta-harta yang syubhat atau harta-harta yang haram. Selain itu juga sebagai sebuah kewajiban dan rukun di dalam agama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun secara istilah zakat itu didefinisikan oleh para ulama yaitu sebuah nama untuk ya, mohon maaf kita mute dulu ya semuanya. Zakat adalah ismun liqadrin maksusin min malin maksus. Nama untuk ukuran harta yang dikeluarkan secara tertentu, artinya sudah ditentukan oleh syariat, dari harta-harta yang tertentu. Jadi tidak semua harta itu wajib dizakati. Ya, makanya insya Allah hari ini, insya Allah kita akan bagi dua pertemuan ini ya, pertemuan pertama dan besok. Pertemuan hari ini kita fokus membahas tentang harta-harta yang wajib dizakati. Adapun pertemuan besok, insya Allah atau pertemuan minggu depan, insya Allah tentang orang-orang yang boleh menerima zakat gitu. Nah, harta zakat itu diambil dari harta-harta tertentu. Artinya Islam itu tidak mewajibkan pada semua harta untuk dizakati. Ya, contohnya rumah kita yang kita tinggali tidak wajib dizakati. Mobil kita tidak wajib dizakati. Ini nanti insya Allah kita akan jelaskan apa saja harta-harta yang wajib dizakati. Jadi tidak semuanya. Ala ausofin maksusah, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Nanti ada syarat-syaratnya, ya, kapan harta tersebut wajib dizakati, ya, berapa ukurannya yang harus dikeluarkan begitu. Nanti akan dijelaskan. Lito ifatin maksusah, kepada kelompok-kelompok yang tertentu. Jadi tidak sembarang orang bisa menerima zakat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zakat ini adalah sebuah kewajiban bahkan sebagai rukun dan tiang agama. Ya, di dalam sebuah ayat Allah berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah 43. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Kemudian hadis Rasulullah, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pondasi, ya. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, dan yang keempat adalah zakat, terakhir adalah haji gitu. Jadi nilai kewajiban zakat itu termasuk kewajiban yang terdahulu atau terdepan ya, karena merupakan tidak hanya fardu, tidak hanya wajib, tetapi juga rukun di dalam Islam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa harta-harta atau macam-macam zakat. Di sini sudah kami tuliskan, sudah kami bagikan dalam bentuk PDF. Semoga Bapak Ibu sudah menerima dan sudah membaca. Di antara zakat-zakat yang sudah kami tuliskan di sini, ada zakat-zakat yang sifatnya klasik, ya. Artinya kalau kita membuka fikih-fikih
atau kitab-kitab fikih klasik para ulama dahulu pasti menyebutkan zakat-zakat yang ini. Yang pertama adalah zakat peternakan, yang kedua pertanian, yang ketiga perdagangan, yang keempat emas, perak, atau uang. Yang kelima adalah zakat fitr atau zakat fitrah, dan yang keenam adalah rikaz atau ma'din. Ya, nanti kita jelaskan apa makna dari rikaz atau ma'din. Selanjutnya ada zakat kontemporer, ya. Artinya tidak ada di zaman dahulu. Ini merupakan hasil ijtihad para ulama di zaman sekarang, seperti zakat profesi, kemudian zakat persewaan, itu. Baik, selanjutnya ya tentang zakat pertanian. Nah ini zakat pertanian, perlu kita ketahui bahwa zakat ini diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah, ya. Pada tahun 2 Hijriyah. Nah, di antara zakat yang ketika itu masyarakat Madinah profesinya rata-rata adalah petani, sehingga zakat pertanian inilah yang menjadi ramai dan yang menjadi banyak sumber pemerintahan atau keuangan Islam pada saat itu. Nah, zakat pertanian ini ada yang sifatnya berupa buah, ada juga yang sifatnya berupa butir. Ya. Nah, yang sifatnya buah itu seperti anggur, ya, kemudian kurma, kemudian kismis. Ini anggur, kurma, dan kismis. Terutama kurma ini banyak para petani kurma di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya orang-orang kaya di masa itu adalah para petani. Kalau di zaman Nabi, orang-orang kayanya adalah para petani karena mereka bertaninya petani kurma, dan kurma ini satu pohonnya saja bisa menghasilkan bisa sampai jutaan gitu ya. Sumama kurmanya adalah kurma ajwa, 1 kilonya semua 300.000. Satu pohonnya itu bisa sampai mungkin bisa sampai ratusan kilo ya. Kalau 300.000 dikali cuma 100 kilo saja sudah berapa itu? Itu baru satu pohon, belum nanti 1 hektar ada berapa pohon, dikali saja itu penghasilannya sangat luar biasa. Ya. Kemudian ada yang berupa butir seperti gandum, jelai, beras, dan jagung, ya. Ini beras merupakan hasil kias, ya, hasil kias dengan gandum karena di zaman Nabi mereka tidak makan nasi, ya, makannya adalah roti dari gandum, sehingga dikiaskan oleh para ulama dengan gandum, sehingga petani beras pun wajib untuk mengeluarkan zakatnya, gitu. Nah, ini adalah jenis dari zakat pertanian, begitu. Namun dari itu para ulama berbeda pendapat, ya, bagaimana hukumnya, apakah semua buah wajib dikeluarkan zakatnya, apakah semua jenis butir ya wajib dikeluarkan zakatnya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Ya, seperti mazhab Hanafi itu mewajibkan semua jenis buah. Ya, ketika panen maka harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Ada yang mengatakan tidak, ya, yang wajib hanya buah-buah tertentu yang disebutkan oleh para ulama atau disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti anggur, kurma, kismis, gitu. Begitupun butir yang diwajibkan hanya butir-butir tertentu, gitu, seperti gandum, jelai, beras, dan lain sebagainya. Bentar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya berapa nisabnya? Nisab ini ukuran batasan minimal sudah wajibnya zakat. Ya. Kapan seseorang wajib mengeluarkan zakatnya? Jadi tidak semua petani dia wajib mengeluarkan zakat. Tetapi ketika penghasilannya setiap kali panen sudah mencapai 520 kg. Ya, kalau hasil panennya sudah minimal mencapai 520 kg,
beras ataupun ataupun jagung ataupun gandum, maka wajib dikeluarkan setiap kali panen begitu. Nah, waktunya kapan? Tiap kali panen. Cuma setiap 3 bulan panen, maka setiap kali panen harus dikeluarkan, ya. Kata Allah, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Di dalam ayat wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berilah atau keluarkanlah zakatnya pada hari panennya, ya. Surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadihi, begitu. Nah, kalau lebih dari 520 kg bagaimana? Ya, juga kelebihannya itu wajib dizakati juga. Ya, tidak hanya 520 kg saja yang wajib dizakati, tetapi kelebihannya juga wajib dizakati. Ini bagi para pemilik hasil pertanian itu. Gitu. Kemudian zakatnya berapa yang harus dikeluarkan? Kalau pengurusan pertaniannya ini diurus sendiri, maksudnya harus membutuhkan air sendiri, harus dipupuk, harus dirawat gitu. Maka zakatnya adalah 5%. 5% dari hasil panennya. Namun kalau ya pertaniannya ini tidak butuh diurus, ya, tanpa diurus dia sudah menghasilkan, ya, seumpama pohon kurma, ya, tanpa harus dipupuk, tanpa harus diairi, ditinggalkan begitu saja, ditunggu saja, kemudian sudah panen, maka zakatnya lebih banyak, yaitu 10%, ya, 10% dari hasilnya begitu. Nah, inilah zakat pertanian, ya. Jadi zakat pertanian adalah bisa berupa buah ataupun bisa berupa biji atau butir yang dikeluarkan setiap kali panennya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis Rasulullah SAW, laisa fima duna khamsati ausukin sodaqah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada zakat pada hasil pertanian yang di bawah 5 ausuk, ya. Di bawah 5 ausuk. Berapa itu 5 ausuk? Yaitu tadi 520 kg. Walaupun konversi ini, ya, dahulu kan belum ada kilogram. Adanya ukuran namanya wasak. 5 wasak itu perkiraannya segini. Walaupun nanti mungkin Bapak Ibu ketika baca kitab fikih, buku fikih, mungkin nilainya tidak sama, ya. Ada yang mengatakan 600, ada yang mengatakan 700 kilogram. Nah, ini perbedaan itulah yang kemudian disekarenakan perbedaan dalam perhitungannya, begitu, ya. Tapi tidak masalah, insya Allah tidak masalah. Berikutnya adalah zakat hewan peternakan. Yang kedua yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah peternakan. Peternakan yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud adalah unta, ya, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau yang sejenisnya, ya, yang sejenis dengan kambing seperti domba, biri-biri. Ini juga wajib dikeluarkan zakatnya karena memang orang Arab zaman dahulu pekerjaannya setelah petani adalah, selain petani adalah sebagai pengembala, ya. Sekali menggembala bisa sampai ratusan, bisa sampai bahkan mungkin bisa ribuan begitu, sehingga wajib zakat. Dan mereka menyimpan hartanya di pertanian, di peternakan itu, ya. Jadi untuk menyimpan hartanya, kalau sekarang kan orang menyimpan harta di bank atau emas gitu, ya, atau properti gitu. Kalau zaman dahulu menyimpan hartanya itu dengan dibelikan hewan-hewan ini, unta, sapi, kerbau, kambing, ya. Makanya orang-orang Jawa menyebutnya ini namanya raja kaya, karena dahulu dijadikan sebagai tempat menyimpan harta. Gitu.
Nah, ini yang wajib dikeluarkan, yaitu yang wajib dizakati, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing. Nah, bagaimana dengan hewan peternakan yang lainnya? Nah, seperti ayam atau bebek atau burung, ya, apakah wajib zakat? Kalau dilihat dari zakat peternakan, tidak ada wajib zakat, ya. Kalau cara pandangnya dari zakat peternakan, karena yang disebutkan oleh Nabi, ya, adalah hewan-hewan ini, ya, unta, sapi, kerbau, dan kambing. Adapun yang lainnya tidak. Ya, di zaman beliau belum ada peternakan ayam atau peternakan bebek, burung, dan seterusnya begitu. Tetapi nanti bisa masuk ke zakat yang lain, ya, bisa masuk ke zakat perdagangan seumpama, ya. Ketika orang mengembala atau apa namanya, mengembala ayam gitu ya, ayam kok digembala, ternak ayam. Ayamnya ini kan tentu tidak dimakan sendiri, pasti nanti akan dijual, diperjualbelikan. Nah, ketika diperjualbelikan sebagai profesi, ya, setiap berapa bulan, semua 40 hari pasti nanti jual lagi seperti itu. Maka nanti masuk zakat perdagangan gitu. Ya, walaupun tidak masuk ke zakat peternakan. Jadi tidak boleh ada satu harta tapi zakatnya dua, harus salah satu. Berapa nisabnya? Pertama kita hitung unta, ya, walaupun mungkin ini mungkin di kita tidak ada ya yang punya unta. Zakatnya itu nisabnya itu 5, minimal 5. Kalau ada orang yang sudah punya unta 5 ekor, maka dia baru wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 1 ekor syah. Syah itu kambing betina, ya, 1 kambing betina. Kalau dia punya 5 sampai 10 ekor onta. Kalau bertambah menjadi 10 ekor unta, maka zakatnya bertambah jadi 2 ekor unta. Ini setiap tahun, ya, dikeluarkannya setiap tahun. Kalau sudah sampai 15, bertambah lagi 1, terus sampai ke bawah. Itu. Ini zakatnya seperti itu untuk peternakan unta. Kemudian yang kedua adalah sapi atau kerbau. Karena sapi itu biasanya lebih murah daripada onta, maka nisabnya 30, minimal 30 ekor. Kalau ada orang punya peternakan sapi, dia baru wajib zakat ketika sapinya itu minimal jumlahnya 30 ekor. Ya, 30 ekor. Itu pun kalau sudah dia miliki selama satu tahun, ya. Maka wajibnya berapa? Wajib zakatnya 1 ekor tabi'. Tabi' adalah sapi betina atau jantan yang sudah genap umur 1 tahun masuk ke umur kedua. Gitu. Kalau bertambah lagi 40 ekor, ya, maka wajibnya adalah 1 ekor musinnah. Musinnah itu sapi betina yang sudah genap usia 2 tahun masuk ke usia 3. Kalau bertambah lagi 60, maka wajibnya segini, ya, 2 ekor tabi' dan seterusnya ini. Nah, ini biasanya banyak ini para petani sapi, ya, atau peternak sapi untuk kurban, ya. Kalau dia punya minimal 30 ekor sapi, ya, kemudian dia miliki selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya untuk 30 sampai 90 30 sampai 39, dia wajib 1 ekor tabi' gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kambing. Nah, kambing ini lebih banyak lagi di daerah kita, ya. Kalau orang sudah punya kambing, kapan wajib zakatnya? Wajib zakatnya ketika dia punya 40 kambing. Kalau baru punya 1 sampai 39 belum ada wajib zakat. Belum ada wajib zakat, ya. Walaupun sampai bertahun-tahun.
kambingnya seumpama 39 aja, nggak pernah nambah-nambah. Mungkin setiap kali nambah dijual, biar nggak wajib zakat seumpama ya. Maka dia belum wajib zakat. Wajibnya ketika sudah sampai 40. Kalau sudah sampai 40 sampai 120 ya, maka wajib 1 ekor kambing betina. Itu. Kalau nambah 121 sampai 200 maka wajib 2 ekor. Kalau nambah 201 sampai 399 wajib 3 ekor ya. Dan seterusnya. Ini perhitungan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian setelah itu adalah zakat emas dan perak. Ini bagi yang memiliki emas atau perak maka berapa zakatnya? Ada syaratnya ya. Syarat emas yang wajib dikeluarkan atau zakat yang wajib perak yang wajib dikeluarkan zakatnya, syaratnya emasnya memang tidak dipakai sebagai perhiasan ya, tapi kalau dia pakai sehari-hari ya, maka walaupun mungkin sudah mencapai nisabnya maka tidak ada wajib zakat. Yang wajib dizakatnya adalah emas yang disimpan, emas yang tidak dipakai. Tuh. Berapa nisabnya? Nisabnya emas adalah 85 gram. Ya, emas 85 gram emas. Jadi kalau kita sudah punya emas beratnya minimal 85 gram emas, sudah sampai 1 tahun mengendap atau kita simpan, maka harus dikeluarkan 2,5%. Atau perak. Kalau perak nisabnya lebih banyak karena perak lebih murah. Adalah 595 gram perak ya. Kita harus keluarkan setiap tahun komariah besarnya adalah 2,5% gitu. 2,5%. Nah, dikiaskan dengan uang ya. Di zaman sekarang, di zaman dahulu itu kan mata uangnya menggunakan emas dan perak, dinar dan dirham. Nah, para ulama zaman sekarang mengkiaskan dengan uang. Uang itu sama seperti emas dan perak. Karena sama-sama dijadikan alat transaksi. Nah, maka kalau kita punya tabungan di bank ataupun dimanapun, sudah mencapai nilainya 85 gram emas, maka wajib zakat. Seumpama ya 1 gram emas sekarang itu 1 juta seumpama. Maka dikonversikan 85 gram emas sama dengan 85 juta. Jadi kalau kita punya tabungan di bank ataupun dimanapun nilainya sudah 85 juta dan sudah 1 tahun disimpan, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari tabungan kita gitu ya, setiap tahunnya selagi masih di atas nisab atau sudah mencapai nisabnya gitu. Begitupun perak juga sama. Itu pun perak itu. Selanjutnya zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini adalah bagaimana zakatnya? Segala sesuatu yang diperdagangkan maka wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi dengan syarat ya, ketika sudah mencapai nisabnya. Ya. Nisabnya berapa? Nisabnya adalah 85 gram emas, sama seperti emas tadi. Ya. Jadi seumpama barang yang kita dagangkan nilainya sudah tadi kita konversikan 85 juta ya. Maka wajib dikeluarkan setiap tahunnya. Berapa kewajibannya? Sama, 2,5%. Seumpama kita jual beli, kita memperjualbelikan baju ya, kita punya butik seumpama, ternyata modal untuk membeli barang-barang yang akan kita jual ini sampai 85 juta ya, membeli baju-bajunya itu, tapi di luar ininya ya, di luar tempatnya, di luar
barang-barang yang hanya sebagai fasilitas, bukan untuk dijual. Jadi yang dihitung itu hanya barang yang diperdagangkan. Ini, hati-hati, yang dihitung itu hanya barang yang diperdagangkan. Adapun tempatnya atau mobilnya untuk mengangkut barang, ya, atau sarana-sarana yang ada di tokonya itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah barang yang diperdagangkan, ya, beserta keuntungannya, nanti di akhir tahun. Jadi seumpama kita tanggal 1 Januari 2022 kita baru mulai gitu ya. Ternyata kita kulak, ya, atau kita beli baju itu sudah sampai 85 juta. Ya, 85 juta kemudian kita perdagangkan. Sampai tahun 2023 ternyata di tahun 2023 bulan Januari sudah 1 tahun, ternyata kita hitung barang yang ada di toko kita, butik kita itu nilainya masih di atas nisab, masih di atas 85 juta. Ditambah nilai untungnya, nilai untungnya 50 juta seumpama. Maka harus dikeluarkan zakatnya, ya. Harus dihitung itu nilai barangnya berapa plus keuntungannya berapa, kemudian diambil 2,5%, gitu ya. 2,5%. Perhitungannya itu setiap tahun Komariah. Tahun Komariah hampir sama ya dengan tahun Masehi. Berarti kalau kita ngitungnya, biasanya orang hitungnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan sumpama dia mulai memiliki barang itu, mulai berdagang barang tersebut. Maka nanti bulan Ramadan tahun depan, ya, kalau masih di atas nisab atau masih mencapai nisab, ya, walaupun mungkin di tengah-tengahnya berkurang, tetapi perhitungannya adalah di akhirnya, di awal dan akhirnya. Awal sudah sampai, akhir sudah sampai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%, begitu. 2,5%. Berikutnya adalah zakat rikaz. Rikaz itu apa? Rikaz adalah penemuan barang berharga, emas, perak, berlian, peninggalan orang kafir zaman dahulu, gitu. Nah, mungkin kita sebut dengan harta karun, gitu ya. Orang lagi gali-gali, ternyata dapat harta karun. Maka nisabnya adalah 85 gram emas. Kalau nilainya sampai 85 gram emas, atau kita kira-kirakan tadi 85 juta, maka begitu dia menemukan itu, dia harus keluarkan zakatnya 20%. Ya, 20%. Kok tinggi banget zakatnya? Karena dia kayak dapat rezeki nomplok gitu ya. Nggak ngapa-ngapain dapat harta sebesar itu gitu. Kalau dia temukan di tanahnya dia, maka menjadi milik dia gitu. Ya, ini namanya rikas ini. Tapi syaratnya ini adalah harta orang kafir, bukan harta orang muslim. Kalau harta orang muslim maka harus diserahkan kepada kepada negara, kepada pemerintahan Islam. Kemudian selanjutnya adalah ma'din. Ma'din ini hampir sama, tapi ma'din ini khusus untuk pertambangan. Khusus pertambangan, semua tambang emas atau tambang perak atau besi, minyak, ya. Ini juga harus dikeluarkan. Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mengeluarkannya 2,5%, ada yang mengatakan 20%, gitu. Dan yang terakhir adalah zakat fitrah. Zakat fitrah insya Allah ini sudah sangat jelas ya. Zakat fitrah ini zakat untuk badan kita. Kalau tadi yang kita sebutkan dari mulai zakat pertanian, peternakan, kemudian perdagangan, emas perak, itu zakat harta. Ya, kalau zakat fitrah itu untuk badan kita, yang kita keluarkan setiap tahunnya, setiap akhir bulan Ramadan, kita keluarkan kira-kira adalah 2,5 kilogram makanan pokok, ya, atau 1 sok ketika dikonversikan itu sekitar 2,5 kilogram makanan pokok. Ya, kalau kita
pakai beras, maka beras. Kalau orang Arab pakainya gandum atau pakai kurma. Begitu. Sebagian ulama membolehkan untuk dibayarkan dengan uang. Ini sebagian ulama. Namun untuk lebih hati-hati, afdolnya kita mengeluarkan dengan beras, gitu ya. Keluar dari perbedaan ulama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan zakat. Ini sebagai mukadimah saja, tidak kami bahas secara dalam. Insya Allah kita akan perdalam dalam sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ditulis atau disampaikan ya. Ustadz, Assalamualaikum, mau bertanya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini Ustadz, syaratnya kan zakat emas itu jika disimpan Ustadz ya. Nah, jika dipakai, kemudian nisabnya itu melebihi dari nilainya, umpamanya lebih dari 85,6 gram. Lebih deh, hampir 1 on yang dipakainya itu. Apakah itu tidak wajib zakat, Tad? Iya, kalau emasnya itu dipakai untuk sehari-hari, tidak wajib zakat. Karena di dalam ayatnya itu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun atau menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka kabarkanlah kepada mereka dengan azab yang pedih. Gitu. Jadi para ulama dari situ menarik kesimpulan bahwa kalau emasnya itu dipakai sehari-hari, maka tidak wajib zakat. Sebagaimana rumah, semewah apapun rumah, kalau rumahnya ini dipakai untuk keseharian, maka tidak wajib zakat. Gitu. Mobil juga sama. Gitu. Satu lagi Ustadz. Kalau orang punya kontrakan, banyak Ustadz kontrakannya, hampir 20 rumah tuh, 20 petak ya. Ya. Itu zakat juga ya penghasilannya Ustadz. Nah, ini ini adalah masalah kontemporer. Masalah kontrakan adalah masalah kontemporer. Ada yang mewajibkan zakat, ya, mewajibkan zakat karena disamakan dengan pertanian, ya. Setiap kali panen itu kan petani ini wajib mengeluarkan zakat, ya. Bahkan pertanian mungkin nilainya lebih kecil. Kadang sekali panen itu nilainya kecil, 520 kg beras tapi sudah wajib zakat, ya. Kalau kita rupiahkan sumpama 520 kg beras, suma 1 kg beras berapa? Sumpama harganya berapa Bu? 1 kg beras. 1 kg beras 10.000. Ya 10.000 sumpama ya. Berarti dikali 500 5.200 betul 520 berarti berapa? 520 juta 500 juta 200 kali 520. Ya 520 berarti berapa juta? 5.200.000 ya. Itu sudah wajib zakat. Itu sudah wajib zakat. Sedangkan seumpama ada orang yang seumpama punya penyewaan, apakah penyewaan kontrakan atau penyewaan mobil atau apa, itu kalau setiap bulan berapa penghasilannya? Sekarang Ustaz, kalau per kintal aja cuman 300-400. Ya, ntar dulu. Ini diselesaikan dulu masalahnya. Berapa? Ya. Seumpama semua kontrakan seumpama dia punya 20 pintu. Satu pintunya berapa? Pintunya bulan itu 1 juta. 1 juta dikali 20? 20 juta. 20 juta. Nah, 20 juta itu dikurangi mungkin istriknya atau apa. Kalau bersih-bersihnya berapa? Bersih-bersihnya bangsa 15 deh. 15. Nah, maka dari situ ini ijtihad ulama ya, tidak semua ulama bersepakat. Maka para ulama berijtihad
penyewaan itu juga harus dikeluarkan zakatnya begitu. Wallahu alam. Gitu. Ya. Tadi Ustaz, gimana Ustaz yang hasil pertanian tadi? Hasil pertanian gimana? Misalnya tadi berasnya dapat 520 gitu ya? Ya. Dikeluarkan 520 itu dari berapa? 520 minimalnya nisabnya. Nanti yang dikeluarkan 5%. Berarti ya, 5% berapa? kan 5 juta tadi ya? Ya, 5%-nya 500.000 Mama ya. 500.000. Bukan 500.000, berapa? 250.000. 250. Ya, sedangkan kalau di kampung itu kalau panen 1 kintal itu hanya 300-400.000 gabah. Bukan beras ya. Iya, kalau belum sampai nisabnya berarti belum wajib. Belum wajib. Kalau belum sampai nisabnya belum wajib. Oh, iya. Iya, karena zakat itu kan bagi orang-orang yang kaya. Hah? Kan lebih dari setengah ton tadi kan ya? 520 kilo. Iya. 1 ton kan 1.000 kilogram. Nah, ini 520. 20 kilogram. Itu minimalnya. Jadi kalau petani panennya di bawah itu berarti dia belum wajib zakat. Wajib. Jelas ya? Ya itu aja ya. Ya. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak. Pertanyaannya Pak satu, tadi mengenai zakat emas. Kalau dia menggunakan melebihi dari nisab 85 gram, kemudian dipakai sehari-hari. Pertanyaan saya, bagaimana jika yaitu yang dipakai itu bukan setiap hari tapi sekali-sekali, misalnya pas pergi gitu. Iya, kan nggak mungkin dia pakai semuanya, Bu. Pasti kan ganti-ganti gitu kan. Kalau itu tetap tidak wajib zakat. Iya, itu. Pokoknya itu dipakai itu walaupun mungkin nggak setiap hari, intinya dia itu dipakai, maka tidak wajib zakat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, untuk kontrakan tadi misalnya kita dapat kontrakan 10 per tahun 10 juta gitu ya. Dikurangkan dengan biaya-biaya gitu. Nah, kita memberikan zakatnya itu 2,5% atau berapa Pak Ustadz? Ya, para ulama berselisih. Ada yang 5%, ada yang 2,5% gitu. Kalau kita mau lebih aman ya 5% gitu. Semua lebih berarti kan ya kita hitung sedekah aja nggak apa-apa. Jadi kalau 10 juta setahun, tadi 5 juta ya Pak batasnya, 5 juta ya wajib zakat gitu. Berarti kurang dari 5 juta nggak wajib zakat ya? Kalau tadi kan nisabnya berapa? Misalnya per tahun, kita per tahun. Gitu. Per tahun. Ya. Nah, kalau per tahun bayar kita kontrakan begitu. Bukan sistemnya per tahun. Ya, seperti itu. Oh, sistem per tahun. Berarti nisabnya berapa? Misalnya dia 5 juta begitu atau di bawah 5 juta gitu. Wajib nggak Pak? Kalau kontrakan itu kan dikiaskannya dengan pertaniannya. Kalau 5 juta berarti belum tadi. Belum ya? Belum. Di bawah 5 juta, di atas 5 juta ya. Tadi 520. Itu baru konversi, Bu ya. Konversi kira-kira, perkiraan segitu. Tidak pasti, nilainya tidak pasti segitu. Ini yang ketiga Pak Ustadz, berhubungan dengan gaji nih Pak. Gaji itu ya, ada perdebatan ya, saya mendengar beberapa Ustadz yang mungkin ada 4 ya yang saya bandingkan begitu. Ini yang kelima dengan Pak Ustadz ya gitu. Sebagian dari 4 itu saya lihat hanya 1 yang menyatakan kita wajib 4 bayar. yang mana? Dari 4 yang kemarin ya Pak ya, dari beberapa Ustadz gitu ya, yang saya dengar 1 menyatakan bahwa kita wajib zakat 2,5% per bulan. Tapi yang 3 menyatakan tidak, karena kita sifatnya hanya uang tabungan yang ada selama 1 nisab. Ini zakat apa nih? Zakat apa? Gaji Pak, uang. Zakat gaji, ya. Gaji itu kan uang jadinya kan Pak ya.
Jadi Ya. kalau Kayak atau gini. Ya, kita udah paham. menyetarakan katanya kan, apakah Ya. kita menyetarakannya dengan emas Ya. atau menyetarakan dengan perak. Tapi kalau kita menyetarakan dengan perak, misalnya 20 juta, berarti sudah dianggap kita 1 tahun punya uang 20 juta, kita zakatkan kan gitu. Tapi boleh juga kita menyetarakan dengan emas setara dengan 85 gram tadi ya, Pak ya gitu. Ya. Ditambah dengan misalnya kita punya emas, apakah punya tabungan, nanti kita gabung. Ya, itu yang saya dengar gitu. Nah, pertanyaannya, kalau nih kita kan sekarang mengaji dengan Pak Ustadz nih gitu. Kita kan gurunya Pak Ustadz nih sekarang nih gitu. Nah, yang sebaiknya yang mana gitu Pak? Ya, masalah zakat profesi adalah perselisihan ulama. Ya, kalau ada ustadz berbeda wajar. Ya, karena memang di zaman Nabi belum ada zakat profesi. Ini merupakan hasil ijtihad dari Syekh Yusuf Al-Qardawi itu yang banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga zakat di zaman sekarang begitu ya. Sehingga apa? Para ustadz berbeda pendapat ya wajar. Kita mau milih yang mengikuti yang mana silakan. Boleh-boleh saja gitu ya. Intinya kita artinya mungkin kita tidak berzakat 2,5%, tapi intinya kita bersedekah karena boleh. Kajian itu dibilang walaupun kita berzakat artinya cuman juga percuma karena artinya secara secara zakat itu sendiri aturan itu memang belum ada begitu katanya gitu yang saya dengar. Ya, makanya ketika para ulama berbeda pendapat silakan kita memilih pendapat yang mana gitu. Kalau memang kita mau berzakat atas mengikut pendapat yang mewajibkan ya monggo silakan. Asalkan kita tidak kemudian menghina, oh ini nggak benar, ini sesat, ini salah, nggak boleh ya, silakan gitu. Tapi mungkin lebih amannya kita menurut aturannya aja ya Pak ya, soalnya akhirnya kalau per bulan nanti ya lebih baik itu kita namanya sedekah saja kalau menurut saya ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Berikutnya ini dari Pak Heri. Assalamualaikum Ustaz, terkait zakat profesi atau mal yang 2,5% tersebut apabila uang kita mengendap terus di bank, lama kelamaan nilainya menyusut terus, misal 5 tahun mengendap saja akan susut 2 kali 5 zakat. Lama kelamaan bisa habis dong penjelasannya kali zakat kan bisa bikin susut harta. Jadi kalau memang setiap tahun itu kita harus mengeluarkan dari uang tabungan kita kalau sudah sampai 1 nisab gitu ya. Seumpama nisabnya 85 juta. Setiap tahun kita keluarkan 2,5% gitu, Pak. Nah, memang kalau secara logika pasti akan berkurang kan ya. Akan berkurang. Tetapi itu kan logika manusia begitu. Kalau logika Allah kan berbeda dengan logika kita. Mungkin dengan keberkahan terus nanti malah bertambah begitu. Kalaupun semua kita mengikuti logika manusia akan menyusut ya. Tapi bukan berarti tidak akan habis. Artinya apa? Ketika sudah sampai di bawah nisab, maka dia udah nggak wajib zakat lagi. Gitu. Seumpama sudah di bawah 85 juta, udah nggak zakat lagi gitu. Tapi kalau masih di atas itu atau mencapai itu, maka masih wajib zakat begitu. Kalau dalam pikiran kita, seumpama ini nggak dikali 5 juta ini Pak, 2,5%. Jadi setiap tahunnya selalu 2,5%, tidak nambah 12,5 Anda. Jadi tahun ini berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Tahun depan 2,5% lagi. Tahun depan lagi 2,5% terus. Tidak diakumulasi ya. Jadi 12,5 tidak. Tapi 2,5% terus gitu, Pak. Semua uang kita 100 juta di bank. Maka 2,5% dari 100 juta berapa? Berapa ya? Berapa? Setengah Ustadz. 2,5 juta. 2,5 juta. Ya, jadi setiap tahun kita keluarkan 2,5 juta begitu. Memang kalau setiap tahun mungkin lihatnya besar gitu ya, tapi kalau dibagi-bagi setiap bulan berarti berapa kira-kira?
Berapa? Dibagi 12 berapa? 2,5 bagi 12 ya Pak? Iya, berapa? Coba dihitung. Insya Allah ringan. Itu kelihatan besar mungkin karena setiap tahun gitu. Tapi kalau kita keluarkan cicil itu menjadi ringan. Ustadz, saya nanya lagi Pak Ustadz, ada satu hal yang ini Pak. Ini bentar dulu, ini yang ditulis. Belum selesai ya Pak, sorry, maaf Pak. Berikutnya. Sebulan. Assalamualaikum Ustadz. Halo. Bentar nih kita baca dulu pertanyaan yang tertulis. Aduh, itu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau karyawan terima gaji bulanan apakah wajib tiap bulan keluar? Apakah ada batas gaji yang dizakatkan dan bagaimana kalau ada yang sedekah? Yang sedekah selalu dibicarakan sebagai zakat, khawatir zakatnya kurang, itu bagaimana Ustaz? Tadi sudah dijelaskan Ibu Yusnita ya. Jadi zakat profesi itu tidak disepakati ulama. Artinya tidak semua ulama sepakat. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Kita mau milih yang mewajibkan, monggo silakan. Ya, mungkin kita hati-hati ya. Dalam rangka hati-hati, udahlah ini sebagai zakat saya. Tiap bulan semua kita keluarkan berapa gitu. Dan ada nisabnya, tidak semua orang yang bergaji wajib zakat ya. Menurut ulama yang mewajibkan zakat profesi itu ada nisabnya ya. Nisabnya kalau tidak salah yaitu tadi seperti nisab pertanian, semua 5.200.000. Jadi bagi yang zakatnya sudah sampai 5.200.000 gitu. Itu perkiraannya. Jadi kalau di bawah itu maka belum wajib zakat. Belum wajib zakat 2,5% gitu. Jadi kalau semua gajinya 10 juta setiap bulan 10 juta maka harus dikeluarkan 2,5% berarti 250.000 begitu ya. Jadi setiap gajian dia harus keluarkan 250.000, setiap gajian 250.000 ya, itu insya Allah tidak berat gitu ya dari duit 10 juta itu. Ustadz, kalau kita waktu memberi itu harus diucapkan atau tidak? Tidak wajib diucapkan. Takut malah menyakiti yang menerima kan? Udah, yang penting di dalam hati saya niatkan ini adalah zakat saya. Itu sudah sah insya Allah. Begitu. Itu juga tidak tergantung juga ya Pak ya tadi ya seperti jawaban yang tadi. Ya. Berikutnya Pak Ustadz. Bu Rini, Pak Ustadz mohon info bila kita diberikan amanah oleh saudara yang sudah almarhum untuk menjaga aset untuk sekolah putra-putri yang masih kecil dan masih butuh biaya untuk masa depannya yang besar. Mohon info ada harus zakati. Ada berupa emas, perhiasan dan tabungan almarhum yang baik solehah, namun saya tidak tahu pasti apakah pada saat perolehan tersebut keluarkan 2,5%. Kalau harus dizakati siapa yang harus mengeluarkan, anak-anaknya masih kecil dan bagaimana izin. Sementara suaminya tidak tahu menahu, semua urusan sudah diserahkan ke almarhumah semasa hidup. Anak yatim wajib zakat atau tidak? Ini pertanyaannya. Anak yatim kalau kaya, dia wajib berzakat juga. Gitu. Anak yatim kalau kaya wajib berzakat juga. Ya, anak yatim seumpama dia dikasih warisan sama bapaknya sampai 100 juta seumpama ya. Jadi tabungan atau jadi perhiasan. Maka setiap tahunnya harus dikeluarkan 2,5% gitu. Selama harta itu masih mencapai nisabnya begitu. Ya. Kalau selama hidupnya bagaimana zakatnya? Nah, itu harus ditanyakan. Ini mohon maaf audionya dimatikan dulu Ibu. Ya, biar bisa didengar dengan baik. Halo, mohon dimatikan dulu audionya Bapak Ibu. Nanti kalau saya persilakan bicara, silakan nanti bicara. Nah, begitu ya. Semoga jelas ya Ibu Rini. Ibu Rini jelas? Ya. Gimana Ustaz? Kalau saya mau bertanya. Ya, silakan Pak. Iya. Pak Haji Hasan. Ya, tadi diterangkan bahwasanya zakat emas yang dipakai itu tidak perlu dizakati. Begitu. Ya. Sedang baru diterangkan peninggalan untuk anak yatim melebihi daripada nisab wajib dizakati.
Terus Banyak pertanyaannya? ada beberapa ulama menyatakan zakat emas itu ketika lebih daripada nisab jual beli 85 gram, maka wajib dizakati setiap tahun. Sedang Ustadz tadi menyatakan tidak. Pendapat yang mana daripada ini yang lebih kuat? Gitu. Gini, kalau yang anak yatim kan perhiasannya kan nggak dipakai. Ya. Kalau nggak dipakai wajib dizakati. Ya. Kalau yang dipakai itu yang menurut para ulama tidak wajib dizakati. Walaupun sebenarnya di situ ada khilaf, cuma yang jumhur ulama mengatakan perhiasan yang dipakai itu tidak wajib dizakati. Tadi kan saya bilang anak yatim wajib dizakati. Kenapa? Karena perhiasannya nggak dipakai. Ya. Gitu. Jadi tidak ada menimbun kontrak. Ya. Iya, menimbun. Iya. Ya. Gitu. Ya. Syukran, Ustaz. Jelas, Pak Haji Hasan? Ya, jelas. Terima kasih. Berikutnya, Pak Heri, bagaimana dengan aspek zakat dari suatu badan usaha perusahaan? Selama ini kita lihat baru sosok pribadi perorangan, karena perusahaan yang juga sebagai subjek zakat yang punya objek zakat juga kan. Iya. Nah, nanti perusahaan itu juga dia bergerak di bidang apa gitu, Pak? Bergerak di bidang apa? Apakah dalam bidang jasa atau dalam bidang penjualan, perdagangan? Kalau perdagangan tadi sudah jelas kita jelaskan, maka nilai barang yang didagangkan itu dihitung di akhir tahun dan plus keuntungannya berapa. Ya, seumpama ini ada perusahaan apa seumpama jual beli mobil seumpama. Maka mobil itu kan pasti sudah sampai nisabnya ya. Maka di akhir tahun dihitung mobilnya ada berapa, mobil yang diperjualbelikan ya. Kemudian keuntungannya berapa, dihitung, kemudian dikurangi zakat 2,5%. Begitu, Pak. Kalau bergerak di bidang jasa, ya tadi seperti kontrakan tadi, seperti persewaan tadi. Ya. Dia penghasilannya berapa, sewanya itu berapa lama, kemudian menerima ongkos sewanya itu setiap berapa kali, cuma setiap bulan atau setiap tahun, maka setiap kali menerima itu dihitung kalau sudah sampai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya begitu. Ya. Kalau ternyata semua perusahaannya besar gitu kan, kan mungkin setiap kali penerimaan itu kan langsung masuk ke bank. Nah itu masuk ke bank nanti juga, kalaupun tidak masuk ke zakat persewaan, karena zakat persewaan itu diperselisihkan ulama, nanti masuk ke zakat tabungan. Dan zakat tabungan ini hampir semua ulama mewajibkan. Ya, artinya ketika sebuah perusahaan dia punya tabungan, ya, tabungannya sudah mencapai nisabnya, maka setiap tahunnya harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tabungannya sumpama sampai 1 M sumpama, ya berarti dikeluarkan 2,5%. Berapa berarti? 2,5% dari 1 M. Ya, ini Pak Heri lebih pandai perhitungan ini. Berikutnya dari Ibu Dian. Ustadz, penyerahan zakat itu bolehkah kita sendiri yang memberikan atau menentukan siapa orangnya, ataukah memang harus dikelola oleh Badan Zakat, Kementerian Agama, atau bagaimana? Baiknya memang kita serahkan kepada lembaga amil zakat, ya, karena di zaman Nabi pun prakteknya seperti itu. Ya, ayatnya berbicara khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah dari mereka orang-orang kaya zakatnya yang bisa mensucikan mereka dan doakan untuk mereka. Sesungguhnya doa itu akan menenangkan mereka. Nah, jadi seharusnya atau sebaiknya itu ada lembaga zakat yang mengambil itu, bukan kita yang langsung ngasih kepada perorangan. Tapi bukan berarti kita ngasih ke perorangan nggak boleh, tetap boleh. Ini masalah lebih baik atau tidaknya aja gitu ya. Semua kita mau ngasih langsung ya boleh-boleh aja, silakan gitu. Ya. Kenapa kok harus ada lembaga zakat seperti itu? Itu sebenarnya karena agar lebih
rapi aja, agar lebih rata penyebarannya aja gitu. Karena kalau semua orang zakatnya ke lembaga zakat, nanti kan lembaga zakat dia kan yang punya data orang miskin, data anak yatim, data kekurangan-kekurangan di kemiskinan-kemiskinan, sehingga dia bisa memberikan pada orang secara rata begitu. Tapi kalau perorangan mungkin kita khawatirkan ya, kita punya tetangga nih miskin. Kemudian nanti semua orang zakatnya ke situ. Ya langsung kasihkan. Akhirnya numpuk sama dia gitu. Sedangkan mungkin ada orang jauh sana nggak dikenal, nggak dapat apa-apa. Takutnya begitu. Supaya terarah. Iya. Gitu. Ya, ada lagi silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, afwan Pak Ustadz. Jadi boleh saya simpulkan berarti dari penjelasan Pak Ustadz bahwa Islam itu tidak boleh ada harta yang diam ya Pak Ustadz. Iya. Kalau di Al-Qur'an itu hatta la yakunu dulatan bainal awliya. Iya. Harta itu jangan mengendap, tapi jadikanlah dia berputar. Jangan mengendap di orang-orang kaya saja, tetapi berputar kepada orang miskin, kepada ini. Makanya kemarin ketika ketika PPKM itu kan orang harta-harta itu kan mengendap gitu, sehingga ekonomi nggak jalan. Ya, disuruh dikeluarkan harta itu diberikan kepada orang miskin agar berbelanja mereka, sehingga ketika berbelanja akhirnya roda ekonomi akan jalan lagi gitu. Iya. Nah, jadi ketika punya rumah, punya mobil, tapi tidak dipergunakan, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau dijadikan rumahnya kontrakan, mobilnya disewakan, berarti zakatnya hanya sebesar dari penghasilan rumah dan mobil itu. Begitu kalau mobil atau rumah yang tidak dipakai tidak ada zakatnya. Yang mengendap yang harus dizakati itu emas atau uang. Oh, gitu. Iya. Kenapa? Karena emas dan uang itu dijadikan sebagai modal usaha. Dia itu salah satu harta yang biasa digunakan untuk dikembangkan. Maksudnya dikembangkan untuk bisnis, untuk biar mengembang gitu. Jadi kalau rumah mobil diam juga tetap tidak dikeluarkan zakatnya. Enggak, kalau rumah, mobil, semua mobil nggak dipakai-pakai gitu, nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu emas atau perak atau uang. Kalau mobilnya ada 5, Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Ya. Sebentar. Tadi barang yang dipakai seperti mobil tidak diwajibkan zakat. Mungkin juga rumah tidak diwajibkan zakat. Ya. Tetapi kalau begini Ustaz, soalnya orang ini banyak pada umumnya mayoritas itu gila harta. Jadi mereka itu dalam soal bisnis mengambil sesuatu hila, tipu daya, bahkan kepada Allah. Sekarang dia itu dalam 1 tahun seharusnya dia sudah sampai kepada nisab. Tetapi karena dia itu membeli rumah, kemudian membeli mobil dan lain sebagainya, otomatis nisab itu tidak sampai. Maka hal itu seharusnya wajib dizakati 1 kali Ustaz. Setelah itu tidak zakat lagi, karena itu penghasilan dalam dia bisnisnya. Ya, bagaimana kalau dia tidak dizakati, sementara dia itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat kepada Allah SWT. Ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Bagaimana Ustaz? Kalau sependek pembacaan saya, para ulama tidak mewajibkan zakat pada barang-barang itu, rumah atau mobil atau sumpama kita punya Gucci harganya mahal gitu, sampai ratusan juta, itu pun tidak wajib zakat. Itu. Yang diwajibkan zakat adalah emas, perak atau uang yang dikiaskan kepada emas dan perak itu. Bukankah hal itu hasil daripada bisnis yang selama 1 tahun itu? Iya, memang hasil dari. Kalau seperti ini caranya, bisa saja orang tidak mengeluarkan zakat.
selama 1 tahun. Karena dengan alasan seperti itu. Karena saya mohon maaf Ustaz. Saya dulu pernah hidup di Pulau Sapudi 13 tahun. Di sana orang-orang yang kaya-kaya, para haji itu banyak memiliki harta yang lebih daripada nisab. Iya. Tetapi mereka mengatakan kalau setiap tahun mereka tidak bisa mengeluarkan zakat. Dengan alasan dia beli perahu baru lagi. Bikin perahu lagi. Dari perahu Perahunya bikin buat perahu apa? lagi. Apa? Untuk bisnis. Itu Berikutnya. ketika memperbanyak kekayaan. Loh, ini yang kita temukan. Iya. Ketika dibuat bisnis wajib zakat. Yang nggak wajib zakat ketika dia anggurkan aja. Iya, akhirnya dia itu daripada perahu yang pertama itu yang seharusnya mengeluarkan zakat daripada penghasilan itu, akhirnya tidak mengeluarkan zakat dia. Kenapa? Karena dengan alasan dibelikan dengan perahu yang baru. Begitu terus. Loh, kapan dia akan mengeluarkan zakat? Tapi itu perahunya dibuat bisnis kan? Loh, iya. Nah, kalau dibuat bisnis, zakat nanti dikeluarkan zakat kalau dibuat bisnis. Justru itu saat mungkin walaupun tidak dibuat bisnis sekalipun, tetapi itu adalah penghasilan daripada 1 tahun. Lantas dia tidak dikeluarkan zakat ya. Berarti orang bisa menjadikan hal ini sandaran untuk tidak mengeluarkan zakat. Itu yang ditakutkan gitu. Dan ini terjadi. Ya, kalau saya sih tidak berani mengatakan wajib zakat ya, karena sependek yang saya baca para ulama tidak mewajibkan harta yang menganggur, harta yang maksudnya di sini bukan uang emas dan perak ya. Seperti rumah, semua rumah ini sudah 5 tahun nggak dipakai. Ya, rumah kan harganya mungkin ada yang sampai 1 M gitu. Apakah setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya? Kalau sependek pembacaan saya terhadap pendapat ulama itu tidak wajib zakat. Kalau bukan pajak setiap mungkin tahun, bukan setiap tahun mengeluarkan zakat. Sekali. Maksud saya dizakati 1 kali karena itu penghasilan daripada bisnisnya dia. Iya. Begitu loh. Kalau zakat itu kan dikeluarkannya kita mengatakan itu wajib zakat sekali saja, itu pun harus ada dalilnya. Kenapa harus dikeluarkan sekali gitu? Iya. Ya. Karena sudah sampai 1 nisab Ustaz dalam 1 tahun. Itu kan dalam 1 tahun dia kalau sudah hasil bisnisnya bisnis apa dulu? Ya katakan sekarang bisnis misalnya jual beli mobil, dia beli mobil berikutnya. Ya, jadi dia mengeluarkan zakat penjualan mobil setiap tahun karena dia kan jual beli mobil nih. Nanti masuknya zakat perdagangan. Iya. Nah, pertanyaannya, ketika kita membeli barang mewah, apakah ketika kita membeli wajib mengeluarkan zakat enggak? Tidak. Enggak kan? Tidak. Nah, karena tidak ada zakat jual beli, adanya zakat perdagangan. Ya. Beda antara perdagangan dengan jual beli. Semua kita baru beli rumah besar gitu ya, harganya ber-MM. Apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena kita bukan pedagang, kita itu sedang membeli sekali aja, maka tidak ada wajib zakat. Kecuali kalau kita mau sedekah, mau tasyakuran, monggo silakan gitu. Nah, seperti tadi kalau ada orang semua beli perahu gitu, Pak. Nah, perahunya ini untuk apa? Apakah untuk bisnis? Kalau untuk bisnis maka nanti ada zakat dari persewaan itu. Gitu. Sewanya. Tapi kalau hanya kepemilikan saja, kemudian nganggur, tidak dipakai gitu, hanya untuk punya saja, maka saya belum tahu ada ulama yang mewajibkan zakat pada harta tersebut. Sama dengan kontrakan itu Pak, apabila dia beli rumah, dia kontrakan, berarti hasil kontraknya harus diwajibkan tadi. Zakat lebih apabila lebih dari 5 juta kan. Iya. Kalau kontrakannya nggak dikontrakin gimana? Bayar zakat nggak? Nah, ya itu sama kayak tadi Pak Haji Hasan. Karena dia nganggur gitu. Iya. Tidak begitu. Ya saya dengar juga begitu Pak Ustaz. Pak Haji Hasan jelas? Ya jelas. Iya. Makasih. Ya sama-sama. Nah, ada yang saya tanya lagi Pak Ustadz. Tadi kalau memberikan zakat kepada amal zakat sebaiknya. Nah,
Kadang ada yang menyatakan bahwa kalau kita tuh berzakat kepada yang lebih dekat kepada kita. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Pak Ustadz, saya ini bisnis wedding ya Pak ya, gitu. Kemudian tadi menyatakan itu kan perdagangan gitu. Nah, ketika kita membeli barang yang kita dagangkan, itu kan harus dizakatkan kata Bapak. Misalnya kita beli tadi baju harganya 85 juta, maka baju 85 juta itu kan harus dizakatkan ya Pak ya? Bukan kayak gini. Yang satu dulu Bu. Pertanyaan pertama apa tadi? Yang terdekat kalau kita kalau kita berzakat, tadi kan saya udah bilang bebas. Kita mau kasih ke lembaga zakat boleh, kepada tetangga kita juga boleh, tidak kan ada. Lebih baik amal kan. Iya. Terus pertanyaan kedua gimana? Kalau tadi zakat perdagangan kan berapa jumlah barang yang kita perdagangkan itu kan harus kita keluarkan zakatnya begitu. Iya. Terus? Nah, saya sekarang nih bertanya, kebetulan saya kan bisnis WO Pak, pelaminan segala macam. Ya. Saya beli menyewakan pelaminan. Ya. Saya bisa beli pelaminan segala macam. Ya. Juta misalnya. Nah, pada awal kan saya, ketika saya beli kan ini barang ini akan saya perdagangkan itu Pak. Alat-alat ini akan saya perdagangkan atau disewakan? Disewakan ya Pak. Iya, harus jeli, tidak boleh dicampur-campur. Nah, disewakan kan pedagang ya Pak ya gitu. Beda, kalau sewa itu kan kita memberi manfaat, bukan memberikan barang. Berarti barangnya diberikan kepada orang ya Pak. Kalau ini kita sewakan ya. Iya, yang diberikan kan manfaatnya. Nah, maka menurut ulama yang mewajibkan persewaan itu, maka harus dikeluarkan setiap kali penyewaan, ya. Kalau sudah sampai nisabnya, ya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Gitu, terima kasih Pak. Soalnya kita pengen yang bersih nih Pak, gitu kan. Ya. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ya. Zakat profesi itu 5.200.000 kan? Ini perkiraan, Mbak. Perkiraan 2,5% jadi daripada itu. Iya. Ya. Itu perkiraan ya, seumpama. Ya. Tergantung kita juga mau apa enggak, tergantung kan gitu ya Pak ya, mau ikutin yang mana. Ya. Terima kasih. Ustaz. Ya, silakan Bu. Ya. Saya mohon info yang tadi Pak, mohon maaf. Tadi yang almarhum tadi Pak. Gimana Bu? Yang kalau kita dititipin harta sama almarhum yang sudah meninggal untuk biaya sekolah putra-putrinya, untuk keperluannya yang anaknya masih kecil-kecil, itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, tadi kan udah dijawab. Jadi kalau seumpama kita diamanahi oleh orang lain ya untuk menjaga harta anak yatim ya, berarti itu kan, maka ya kita harus menjaga harta itu. Kalau ternyata hartanya itu sampai nisabnya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Jadi anak yatim itu bisa juga dia itu kaya, ada anak yatim yang kaya itu ada, yaitu yang orang tuanya kaya kemudian mewariskan harta yang banyak gitu. Maka kita sebagai yang dititipi, kita wajib mengeluarkan itu. Bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakatnya dari hartanya itu. Ya, semua hartanya dinilai sudah sampai 100 juta, maka setiap tahun dikeluarkan 2,5%. Gitu, 2,5 juta berarti Bu. Gitu. Nah, bagaimana kebutuhan anak yatim itu? Ya diambil dari harta itu gitu kan. Kan berkurang. Kalau berkurang terus dan sudah di bawah nisab, berarti sudah tidak wajib zakat lagi. Ya, tapi kalau masih mencapai nisab, maka masih wajib dikeluarkan tiap tahunnya begitu. Gitu Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ada lagi? Kalau tidak ada, alhamdulillah waktu juga sudah selesai. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan
harta yang barokah, harta yang bersih, insyaallah, harta yang halal. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadznya juga diberi keberkahan ya. Amin ya Allah. Amin. Ya, doakan semoga sehat selalu, Bu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya.